bahwa dimensi negatifnya kalau kita tidak manage dengan baik bisa berimplikasi pada apa? Semakin semaraknya, semakin mudahnya timbul sifat munafik. Puasa kalau kita tidak lakukan dengan sungguh-sungguh, maka puasa itu bisa menimbulkan pribadi munafik. Karena puasa itu ibadah yang rahasia, sir. Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Kalau kita hanya mencukupkan puasa dengan al-imsak anil akli wa syurbi, kita hanya mencukupkan tidak batal puasanya secara fikih dengan tidak makan dan tidak minum, sementara kita tidak mencoba untuk menjaga berpuasa pikiran dan hati kita, ini sama halnya kita menumbuhkan bibit-bibit kemunafikan pada diri kita. Kenapa? Pada satu sisi kita diminta untuk menahan hawa dan lapar dan dahaga, tapi sisi batiniah kita tidak ajak berpuasa. Pikiran kita dibiarkan berpikir liar, memikirkan hal-hal yang tidak baik. Apalagi zaman sekarang medsos, isinya luar biasa. Kalau kita tidak bisa memanage dengan baik, itu maksiat tok isinya. Kalau pikiran kita dibiarkan tidak berpuasa dari konten-konten yang seperti itu, sama halnya kita akan merusak pikiran kita. Kita mengajak untuk imsakan dan akli wa syurbi, tapi pikiran kita tidak berpuasa. Hati kita pun juga tidak diajari untuk berpuasa. Dari apa? Dari penyakit-penyakit hati yang bisa merusak seluruh tatanan hidup kita. Apa itu? Kebencian, iri, hasud, dengki, bakhil. Bakhil itu bagian dari penyakit hati. Kalau itu kita biarkan, maka itu akan merusak kita. Jebolnya, kita tidak akan pernah menjadi mutakin, tapi akan menjadi naudzubillah, pribadi ganda. Ada dua dorongan yang berbeda. Di sisi lahirnya kita nampak soleh, berpuasa, tapi di sisi batin kita biarkan liar, pikiran kita bermaksiat kemana-mana, otak kita dibiarkan liar kemana-mana, hati kita dibiarkan terbuka dengan berbagai penyakit hati masuk ke dalam kita. Kita hasut melihat orang senang tidak suka, kita suka melihat orang tidak senang, kita merasa sayang dengan harta kita, seolah-olah harta ini adalah milik kita, kekayaan ini milik kita, sehingga untuk kita sedekahkan, kita tasarrufkan menjadi sayang. Kita tidak berpuasa batin kita. Ini timbul suatu pertentangan lahir dan batin kita. Inilah bibit kemunafikan itu bisa muncul. Bapak Ibu para hadirin jemaah saudara sahabat tarawih yang rahmatullah, saya ingin fokus pada persoalan salah satu penyakit hati itu adalah sifat bakhil. Kenapa? Karena puasa ini sebenarnya ingin mengikis itu. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengingatkan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ciri orang takwa itu ada 3. Apa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Muttaqin itu pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang yang dermawan, orang yang mentasarrufkan harta, titipan, jabatan, kekayaan, kesehatan, apapun yang Allah titipkan kepadanya untuk disalurkan kembali ke jalan yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang merasa apa yang ada di dalam diri kita bukan amanah dari Allah, tapi milik kita. Padahal manusia bukan pemilik. Apa milik kita? Tidak ada. Tangan ini juga kita tidak bisa menjaga sepenuhnya. Bisa jadi tangan ini terkilir, tangan ini luka, tangan ini patah dan sebagainya. Bukti bahwa kita bukan pemilik dari tangan ini. Tangan ini bisa sakit, bisa kena virus, bisa, karena kita nggak bisa memprotek. Ini bukan milik kita. Tubuh apalagi.
Bahkan nyawa yang ada dalam tubuh kita pun juga bukan milik kita. Kapan saja Allah berkehendak, ya bisa Allah ambil, bukan milik kita. Apalagi cuma harta, kekayaan, jabatan dan sebagainya. Ini problem keimanan. Orang bakhil itu orang yang keimanannya itu sudah mulai, dia tidak percaya dengan Allah, tapi dia tidak sadar. Padahal syarat pertama untuk bisa mutakin itu harus dermawan, harus yakin kalau ini amanah dari Allah, bukan milik saya, amanah dari Allah. Kalau dia sudah bisa dermawan, bisa sahab, bisa menyadari bahwa milik saya bukan uang, tapi manfaat dari hasil saya sedekahkan, itulah yang menjadi milik saya. Kebahagiaan orang, doa orang, kesenangan orang, terkabulnya hajat orang atas sedekah dari kita, itulah yang menjadi buah kita, menjadi milik kita, yang akan menemani kita ila yaumil qiyamah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah syarat pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, tidak bisa terpenuhi karena ada hambatan keimanan kita. Kita masih belum pasrah. Kita tahu, kita sholat, kita bersyahadat, tapi kok kita kurang yakin kalau saya nggak punya uang tuh nggak bisa hidup. Itu kan problem keimanan. Allahus Samad, Allah lah yang memberikan semuanya, yang membuat manusia itu hidup, membuat manusia itu mati. Tidak ada satupun kekuatan yang membuat orang itu bisa hidup. Tidak ada satupun yang bisa punya kekuatan yang mampu membuat orang itu mati. Tidak ada, kecuali Allah. Yang membuat orang itu kaya Allah, yang membuat orang itu melarat Allah. Kenapa kita tidak percaya dengan itu? Kalau masih ada sifat itu, maka kita tidak mungkin masuk naik ke level kedua. Wal kadhibina al-ghaib, apalagi yang terakhir, wal 'afina 'anil nas. Bagaimana kita sendiri aja masih problem dengan diri kita? Bagaimana kita bisa al-kadhibina al-ghaib? Dan apalagi sampai pada tingkatan wal 'afina 'anil nas. Bapak Ibu para hadirin, ini muhasabah bagi kita semua, sangat potensial. Apalagi diri saya sangat potensial terkena penyakit-penyakit semacam itu. Maka kita diinginkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min fi'atin kam min sha'imin laisa lahu min ju'in. Ada Imam Habib Smith bin Zaid dalam kitabnya Manhajus Salih, anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu sendiri mengelola diri kamu saja sendiri tidak mampu, bagaimana kamu bisa berbuat untuk orang lain? Maka tugas kita adalah ibda' bi nafsik. Puasa ini adalah sarana paling efektif bagi kita untuk membenahi jiwa kita. Ayo kita tidak hanya berpuasa lahirnya saja, hanya mampu menjaga makan dan minum, tapi cobalah kita puasa pikiran kita. Kita selama Ramadan, at least minimal selama Ramadan, janganlah kita mengkonsumsi informasi-informasi yang tidak baik, informasi-informasi yang apalagi sekarang berseliweran seperti itu. Kita keep saja. Kalau perlu kita kurangi jam terbang kita, jam kita untuk mutola'ah WA, lebih baik kita ganti dengan mutola'ah Al-Quran misalnya. Ini nasihat untuk saya khususnya, karena sekarang informasi luar biasa. Saya sendiri begitu masuk terjerembab ke dunia itu, gak kerasa 1 jam itu sudah hilang, gak kerasa. Ya kalau otak kita masih sadar, oh ini tidak baik, ini maksiat. Kalau kita tidak sadar, larut di dalamnya, padahal kita puasa loh, mulut kita puasa, tapi pikiran kita dibiarkan liar, hati kita dibiarkan mengikuti perasaan-perasaan yang tidak baik. Maka itu yang jangan sampai terjadi, agar kita besok keluar sebagai hamba-hamba Allah yang taqiyun,
yang jauh dari sifat-sifat mendua seperti itu. Keluar kelihatan baik, di dalam rusak luar biasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Masyaallah muslimin, para jemaah isya dan tarawih, mari sekali lagi saya mengajak kepada diri saya khususnya, ini waktu Ramadan sudah tinggal beberapa hari lagi, 3, 4, 6 hari lagi. Kita gunakan secara maksimal titipan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, titipan nyawa, titipan badan dan seluruh yang ada di diri kita, kesehatan, kekayaan, jabatan, apapun yang melekat pada diri kita saat ini, ayo kita gunakan untuk sebanyak-banyak berbuat kebaikan kepada siapapun, karena hanya kebaikan itulah yang akan menjadi milik kita, yang menemani kita kelak ketika kita masuk ke dalam kubur menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Allahumma fiqillah wa ta'ala.